Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer. Nah, di sini teman-teman kita mendapatkan informasi update lagi. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada saran-saran berisik, abaikan saja. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, admin akan bagikan informasi pertama ini dari media gpnn.com. Informasinya teman-teman bisa lihat ini 23 April. Ratusan honorer diusulkan jadi P3K 2024 jalur khusus. Apa maksudnya? Nah, pastinya kita bertanya-tanya apa maksud jalur khusus, teman-teman ya. Oke, coba kita menyimak bersama-sama supaya tidak gagal paham. Pemerintah Kota Bengkulu telah mengusulkan 114 formasi ya untuk guru honorer atau PTT untuk diangkat menjadi P3K pada 2024. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan GTK ya di Sdikbud Kota Bengkulu Zainal Asmi mengatakan 114 kuota P3K tersebut merupakan penambahan jalur khusus, bukan jalur umum. 114 bukan jalur umum, melainkan jalur khusus. Seperti telah diketahui bersama bahwa formasi P3K 2024 memang 100% untuk guru honorer. Ya, 100% untuk guru honorer. Berbeda dengan seleksi P3K 2023 di mana 20% formasi P3K menjadi fresh graduate. Oh, menjadi jatah fresh graduate, teman-teman ya. Mungkin itu maksudnya yang 114 formasi itu khusus untuk yang sudah honor. Jadi tidak ada untuk yang fresh graduate atau jalur umum. Untuk 114 kuota P3K tersebut adalah kuota khusus dan itu diambil dari guru honorer dan sifatnya tambahan. Terkait jadwal pendaftaran P3K 2024 dari guru honorer tersebut hingga saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Jadi ini teman-teman juga harus tahu atau ingat bahwa jadwal itu masih menunggu, teman-teman ya, masih menunggu arahan dari pusat. Dia menjelaskan pelaksanaan tes atau ujian P3K dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan CPNS akan dilaksanakan serentak serta langsung dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi pelaksanaan tes ujian P3K dan CPNS katanya, teman-teman ya, serentak. Perekrutan memang ada, namun jadwal belum ada, masih menunggu instruksi pusat. Pemerintah Kota Bengkulu mengusulkan 113 formasi CPNS 2024 dan 2.500 P3K ke Kemenpan RB. Lumayan banyak P3K-nya, teman-teman ya. Formasi CPNS-nya 113 katanya. Kita sudah ajukan kuota CPNS dan P3K ke pusat melalui CISN. Ini disampaikan Asisten 1 Setda Kota Bengkulu, Eko Agus Rianto. Penyampaian usulan tersebut lanjutnya sesuai dengan instruksi adanya peluang ribuan CPNS di seluruh Indonesia dan angka tersebut merupakan jumlah global yang disampaikan ke pemerintah pusat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kuota CPNS yang diusulkan tersebut berfokus pada sejumlah bidang seperti dokter umum atau spesialis, bidang perawat, farmasi atau apoteker dan bidang kesehatan lainnya. Untuk tenaga dokter, pemerintah Kota Bengkulu sangat membutuhkan sebab saat ini terdapat 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Harapan dan Doa dan Rumah Sakit Tinogalo yang kekurangan dokter khususnya spesialis. Selanjutnya formasi CPNS 2024 pada bagian hukum, administrasi perkantoran dan teknologi informasi. Wow, nah ini formasi CPNS lainnya, teman-teman ya. Ini ada hukum, administrasi perkantoran dan teknologi informasi. Nah, selanjutnya kita juga ada informasi yang tidak kalah menarik juga. Nah, teman-teman bisa lihat ini juga masih dari media yang sama dan Selasa 23 April di mana Wakil Rakyat sodorkan solusi masalah penempatan guru P3K. Nah, ini karena ini memang menjadi masalah juga banyak teman-teman kita yang mengundurkan diri karena begitu tahu penempatannya jauh dari domisilinya, teman-teman ya. Jadi di sini ini disebutkan untuk guru P3K begitu, teman-teman ya. Dan semudah itu katanya. Selama ini muncul masalah penempatan guru P3K di mana tidak sedikit yang mendapatkan lokasi penugasan yang jauh dari tempat tinggal. Nah, ini ya. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Husmarudin menyodorkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan tujuan tidak memberatkan bagi para guru P3K.
Dia mengusulkan agar Dinas Pendidikan Sulsel menerapkan sistem sonasi bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini sistem sonasi, teman-teman ya. Kita ingin guru P3K ditata ulang dengan pendekatan sonasi. Artinya tidak memberatkan guru-guru lulus ini bisa ditugaskan di daerah tempat tinggal. Dia menjelaskan sistem pendekatan sonasi yang disodorkan tersebut salah satu tujuannya adalah bagaimana guru P3K dekat dengan keluarganya. Husma mencontohkan, tempat tinggal guru P3K misalnya di Kabupaten Bulukumba lalu ditempatkan di Kabupaten Toraja, atau guru P3K asal Kabupaten Luwu ditempatkan di Kabupaten Selayar dengan jarak yang sangat jauh. Nah, ini jaraknya jauh kalau misalnya gurunya tinggal di Kabupaten Bulukumba lalu ditempatkan di Kabupaten Toraja, dan itu jaraknya cukup jauh, teman-teman ya. Begitu pula untuk Kabupaten Luwu, gurunya dari sana terus ditempatkan di Kepulauan Selayar. Wow. Nah, ini sebagai contoh, teman-teman ya. Dan itu sangat memberatkan katanya. Hal tersebut tentu sangat memberatkan bagi guru, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Inilah menjadi masalah, apalagi ada anaknya, ada keluarganya. Jadi sistem sonasi ini penting diterapkan. Kita berharap Dinas Pendidikan mempertimbangkan itu. Jadi ini sampaikan langsung dari Komisi E DPRD Sulawesi Selatan yang membidangi bidang hukum, teman-teman ya. Oke. Dari data pemerintah Provinsi Sulsel untuk lulusan formasi P3K tahun 2024 ada 12.662 orang P3K. Dari jumlah itu tercatat 5.210 guru P3K. Dinas Pendidikan memberikan kewenangan untuk memetakan dan menempatkan lulusan guru P3K tersebut untuk disebar pada 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Najamuddin sebelumnya mengatakan pihaknya sudah memetakan kebutuhan sekolah yang nantinya dicocokkan dengan kompetensi gurunya. Dia pun mengaku sudah mendengar curhatan mengenai penempatan guru P3K. Nah, ini sudah sampai juga kepada kepala distrik ya. Kalau misalnya ada 2 yang lulus namun hanya satu kebutuhan di sekolah itu, maka dipilih salah satunya. Itu berarti yang satu harus keluar. Tetapi akan usahakan penempatannya tidak terlalu jauh dari sekolah itu. Mengenai sistem sonasi, pihaknya akan mengakomodir guru yang bertugas sesuai dengan wilayah kependudukannya. Nah, ini mengenai sistem sonasi pihaknya akan mengakomodir. Nah, ini juga diupayakan ya. Daerah lain juga bisa seperti itu, mengusahakan. Kita tentu memberikan pertimbangan sonasi terdekat. Kalau memang tidak ada kebutuhan di sonasi terdekatnya, maka dicarikan di terdekat dari kabupatennya supaya tidak jauh mengajar. Nah, ini boleh juga, teman-teman ya. Jadi ini ada 2 informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini terkait jalur khusus. Teman-teman juga sudah lihat tadi bahwa itu dikhususkan untuk honorer. Jadi di 2024 tidak ada lagi untuk fresh graduate sebagaimana tahun 2023. Dan untuk penempatan guru P3K untuk untuk Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mengusahakan mengakomodirnya, teman-teman ya, atau mencarikan solusi terbaik seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.